Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat apa nih? Bongkoran yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat wal afiat, diparingi panjang umur dalam keadaan fi taatillah, amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta majelis-majelis salawat, majelis kebaikan, syukur alhamdulillah teng dalu niki kula panjenengan saged dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian acara yang mulia. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan niki Jawi medunten apa using? Jawi sedaya nggih. Kula mboten saged Jawi nggih. Bahasa Inggris mawon pun nggih. Bahasa Indonesia mawon, mugi-mugi dadi ilmu ingkang manfaat nggih. Mugi ilman dadi ilmu ingkang barokah. Amin amin ya rabbal. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalu niki insyaallah barokah sholawat, barokah ngaji, insyaallah segala hajat kula panjenengan dikabulkan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya masalah insyaallah masalahnya insyaallah segera diselesaikan oleh Allah. Sing duwe urusan-urusan mudah-mudahan urusane gampang beres. Sing duwe utang-utang mudah-mudahan gampang lunas. Gak utang-utang maneh. Amin ya rabbal. Dan juga kita berharap mudah-mudahan seluruh daripada apa yang kita telah peroleh dari nikmat hidayah, Islam, mahabbah kepada Kanjeng Nabi, kepada para alim ulama, kepada majlis-majlis kebaikan, mudah-mudahan sakit istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan apabila datang ajalnya setelah umur panjang sehat walafiat, insyaallah dalam keadaan husnul ya Allah biha ya Allah khatimah ya Allah biha ya Allah bihustimah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat nate sambat teng Kanjeng Nabi. Ada salah seorang sahabat yang bernama Nabhan. Sinten? Pak Nabhan. Nama lengkapnya Nabhan At-Tammar. Nabhan At-Tammar. At-Tammar niku julukan. Apa artinya At-Tammar? At-Tammar itu diambil dari kata tamer. Tamer niku kurma.
At-Tammar iku Nabhan hang dodol yang jualan kurma. Berarti orang itu Pak Bu boleh disebut dengan julukan-julukan tertentu dengan syarat. Mosok pokoknya dijuluki boleh, mboten saged ndak boleh. Tapi syaratnya kalau orang yang dijuluki niku ikhlas, nggih. Kudu ikhlas. Kalau yang dijuluki ternyata ngamuk, ndak boleh Pak. Beb, orang itu di kontak saya ada Haji Somad. Saya tulisnya Haji Somad Beras. Apa nama aktene ono beras ya Beb, mboten enten. Tapi karena beliau jualan beras. Kira-kira tiangnya sini ku ikhlas napa mboten, Bu? Ikhlas nggih. Yang bahaya nih kalau yang jualan wedhus. Pak Rudi ngamuk. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena yang punya pasti dah ikhlas. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Nabhan At-Tammar niki Pak Bu, beliau sebagaimana manusia. Beliau niku jualan kurma, punya toko Al-Hanud, toko kios kurma. Satu waktu ketika beliau jualan, ada satu perempuan cantik, satu perempuan wayu, masuk terima wayu, masuk ke toko beliau, kemudian mele-mele tanya, kurma yang rodok bagus di mana, yang agak lumayan lebih bagus di mana? Kata Sayyidina Nabhan, mriku monggo jenengan pundhut. Mele-mele, lah kok subhanallah Pak Bu, ternyata Sayyidina Nabhan At-Tammar niku punya perasaan digoda oleh setan, kepengin mendekat kepada perempuan tersebut. Loh, mosok sahabat begitu nggih Beb? Nggih, sahabat niku bukan orang maksum. Sahabat niku bukan berarti tidak pernah salah. Sahabat niku ya manusia biasa, pasti punya salah. Untung Pak Bu, untung para sahabat niku bukan orang maksum. Misalnya sahabat niku tiang maksum, kita ndak punya contoh. Para sahabat gak ngelakoni dosa, kula panjenengan ngelakoni dosa, terus pundi? Bingung. Karena sahabat itu orang biasa, walaupun orang-orang mulia punya salah, bisa tergelincir dalam maksiat. Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Sayyidina Nabhan akhirnya mendekat kepada perempuan tersebut, tekomburi dipeluk, kemudian dicium, maksiat, tapi tidak sampai terjadi perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga ya. Insyaallah Allah lindungi keluarga kita, anak-anak kita dari perbuatan zina. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Termasuk Pak Bu nggih niki bisa diamalkan, amalan dari guru-guru kita. Kalau punya anak kecil ataupun anak yang sudah agak dewasa, mulai umur sekolah dan lain sebagainya, kata para alim ulama, supaya anak kita terjaga dari zina sampai mati. Jenengan yang gadah juga, gadah bayi, mulai bayi jenengan dungani. Apa Beb? Kalau bisa setiap hari dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai terakhir ping 3 dibacakan di ubun-ubunnya nggih. Insyaallah kata ulama, menawi panjenengan istiqomah membacakan itu setiap hari sejak masa kecil, insyaallah sampai mati tidak akan terkena maksiat zina, khususnya perempuan nggih. Maos napa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apal nggih sedaya? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berapa kali? 3 kali nggih Pak. Dibaca nggih, mudah-mudahan bisa istiqomah nggih. Anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita semuanya mudah-mudahan dijaga dari dosa zina. Amin ya rabbal. Sayyidina Nabhan At-Tammar niku Pak Bu, beliau melaksanakan dosa.
Jadi sahabat niku melaksanakan dosa Bib, yo nggih. Tapi ngapunten niki Pak Bu, jangan sampai ada bahasa mohon maaf ngelamak teng sahabat. Kadang-kadang ada orang yang membaca ceritanya sahabat, "Wah, niki sahabat yo tukang maksiat." Loh, beda antara orang yang terjerumus kepada dosa maksiat sama tukang maksiat kok mulu hobine maksiat. Tapi para sahabat itu tidak jadi hobi. Bahkan apa yang terjadi hadirin rahimakumullah, beliau-beliau itu setiap melakukan kesalahan rasane dosane gede, ngerasa dosanya besar, dan itulah tanda orang mukmin. Pak Bu, tanda orang mukmin itu dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh begini, Pak. Niki bisa menjadi intro napa? Muhasabah, introspeksi diri. Kanjeng Nabi dawuh, mathalul mukmin, perumpamaan orang mukmin yang berbuat salah seperti orang yang berada di bawah gunung, takut sewaktu-waktu gunung niku roboh. Takut roboh. Jangankan gunung, saya panjenengan duduk di sini, ternyata terope goyang-goyang. Kira-kira tenang? Boten nggih. Niki alhamdulillah nggih, tetap semangat ya. Masya Allah, mudah-mudahan yang kena hujan, kedinginan dibalas pahala berlimpah oleh Allah nggih. Sebagaimana mungkin terkena cipratan-cipratan air, insya Allah cipratan-cipratan bahkan gerujukan rezeki. Amin ya Rabbal. Wah ya urusan rezeki amin banter mesti. Sallallahu alaihi Muhammad. Bedanya sahabat dengan kita Pak Bu, ketika para sahabat itu ngelakoni dosa, para sahabat itu langsung ngerasa salah. Dan itu kata Kanjeng Nabi, perumpamaan orang mukmin yang ngelakoni dosa sama seperti orang yang duduk di bawah gunung, takut gunung itu runtuh, takut gunung itu roboh. Sedangkan wa matsalul fajir, perumpamaan orang yang preman, orang yang tidak betul, perumpamaan orang akeh dosa maksiat yang tidak betul di hadapan Allah, munafik. Tiang-tiang boten saya niku perumpamaannya kata Gusti Allah, kalau ngelakoni dosa seperti orang yang dihinggapi laler menclok nang ngawur laler menclok nang dhuwure ril maneh. Niki napa niki Pak? Irung nggih. Ketika ada orang yang dihinggapi lalat di hidungnya, apa kira-kira orang itu bingung karepe dhewe? Wih, ada lalat, pisau, pedang. Ndak kira Pak, ya bingung. Ambil semprotan bacon, terus semprot ngono, ya mati dhewe. Kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi, orang kalau sudah ada hinggap lalat di hidungnya, paling opol-polo, mentok-mentoknya ya begini tok, sret, mari, betul. Lah orang munafik kata Kanjeng Nabi kalau ngelakoni dosa ya ngono iku. Dia merasa biasa-biasa dosa. Alah ngono tok, kari ruwet ta. Coba biasa wis. Sampean istighfar. Alah ngono tok ngon istighfar kari akeh. Alah menganggap dosa itu biasa. Sedangkan Sayyidina Nabhan, Pak Bu, beliau melaksanakan sebuah kesalahan di hadapan Allah, nangis betul. Beliau itu betul-betul nyesel di hadapan Allah, datang ke Kanjeng Nabi, sambatan, ya Rasulullah, ini adnabtu dzanban azim. Kanjeng Nabi, saya ini ngelakoni dosa besar Kanjeng Nabi. Dosa gede Kanjeng Nabi, besar dosa saya Kanjeng Nabi. Ayo maafkan saya, gimana caranya supaya dosa saya habis? Kanjeng Nabi melengos Pak, tidak direken sama Kanjeng Nabi, gak direken. Ternyata orang tersebut Sayyidina Nabhan tetap mokso Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kulo niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tetap tidak menghiraukan Sayyidina Nabhan. Seakan-akan Kanjeng Nabi mengatakan begini, Nabhan, barangkali kamu melaksanakan dosa, tobat saja di hadapan Allah. Ojo pengumuman, ndak usah ngomong-ngomong menghinakan diri, mboten napa-napa. Tobat ya minta sepuro di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuma Sayyidina Nabhan pinter, Pak. Ketika kita ini punya salah, punya aib, punya kotoran, punya penyakit, orang yang hebat itu mau menyembuhkan penyakitnya. Bagaimana? Teko nang dokter. Kalau ada orang yang sakit, ojo pengumuman.
Dan itu kata para alim ulama, kita itu kalau punya salah, punya sakit, jangan banyak ngomong ke hadapan teman-teman. Aku mau bengi dosa. Sama seperti orang sakit, misalnya korengan. Napa korengan ini? Gudikan ya. Gudikan di daerah-daerah misalnya di perut gudikan, di kelek gudikan. Sampean kira-kira cerita nang konco-konco. Ya izin beb, ya apa? Masuk gini, mas, sampean gak ngerti ta? Gudikan, wakek, blong. Nggak mungkin, kenapa? Karena kita malu. Tapi kalau Anda kepingin hebat, kepingin sembuh, caranya ceritakan gudikannya Anda itu ke dokter. Teko nang dokter aja meneng. Lah begitu juga di dalam dosa. Ketika kita ini punya guru orang soleh, cerita ke orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu akan mencarikan jalan keluar terhadap dosa kita. Oh sampean kudu ngene, sampean kudu ngene, sampean kudu ngene. Aja cerita nang kanca-kanca. Mabeng ya kudu dosa, entek 3 sloki, 3 botol. Tampek dhewe wis, ya Allah, tantekno dhewe. Ndak betul. Cerita ke kiai, cerita ke alim ulama, beliau akan nasihati sebagaimana dokter. Kalau kita kan kebalik, Pak, nang ngarepe kiai meneng koyo gak duwe salah. Sama seperti orang sakit datang ke dokter, ditakoni ambek doktere, "Anu Pak, sakit apa, Pak?" "Ya rahasia, Dok." Ya enggak diobati, Pak. Enggak mungkin diselesaikan. Kenapa? Dianya tidak ngaku. Begitu juga ketika kita ini punya dosa, mungkin bisa kita obati sendiri, tapi cara paling ampuh wadul sambat teng dokter. Siapa dokternya? Para ulama, para kiai, para orang-orang soleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Gak usah malu ke orang soleh. Karena pandangan teman ketika melihat temannya berdosa itu menghina. Ternyata ya. Tapi kalau para alim ulama melihat orang pendosa mikir, ya Allah mesakne, melas ya Allah, mudah-mudahan sampai doa, mudah-mudahan diparingi hidayah, mudah-mudahan. Bahkan sampai ada istilah dulu Pak Bu di santri-santri niku Pak Bu, kalau ada kiai berangkat umroh, insya Allah yang paling diingat di hadapan Ka'bah niku 2. Kalau ndak santri yang paling pinter, paling rajin, ya santri yang paling ya mohon maaf, santri paling goblok, paling tambeng, seneng langgar, paling eling doa di depan Ka'bah. Ya Allah, santri biasa-biasa lali karena banyak santrinya. Tapi kalau sing tambeng-tambeng, ya Allah mudah-mudahan fulan niku ya Allah ndak loncat pagar lagi ya Allah. Ya Allah kesel aku ya Allah, laporan ngerokok terus. Berarti kalau kita ini kepengin jadi santri yang diingat kiai, sekalian tambeng kok mesti sama. Ya mudah-mudahan jadi orang yang soleh semuanya nggih. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Nabhan ini laporan terus, kanjeng Nabi, gimana caranya saya ingin bebas dari dosa kanjeng Nabi. Ternyata kanjeng Nabi akhirnya mengatakan kepada Sayyidina Nabhan, temenan, serius kamu kepengin dosamu hilang, nggih? Ya sudah, duduk sama saya di sini. Untuk apa kanjeng Nabi? Wes manut, meneng. Duduk sama kanjeng Nabi. Ternyata ketika adzan Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kanjeng Nabi, Nabhan, saiki wudu'an kamilan. Wudukah kamu dengan wuduk yang sempurna? Wuduk ojo asal-asalan. Wuduknya orang yang betul-betul tidak takut sama air. Ojo wuduk koyo bebek. Adus koyo bebek kena air plek mari wis. Wuduk yang sempurna, sunnah-sunnahnya dilakukan. Kemudian kata kanjeng Nabi, ayo ikut sholat bersama saya Nabhan, sholat duhur. Setelah sholat duhur apalagi kanjeng Nabi? Wes meneng entenono sampai asar. Ketika asar, sholat asar bareng kanjeng Nabi, maghrib bareng kanjeng Nabi, isya bareng kanjeng Nabi, subuh bareng kanjeng Nabi. 5 waktu sholat bersama kanjeng Nabi. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, innal hasanat yudhibna sayyiat. Dirikanlah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dirikan sholat. Karena kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi dawuh, mathalu sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai besar,
kali yang besar, yang jernih airnya. Kemudian orang itu dia yang punya rumah mandi 5 kali di sungai tersebut. Hal yabqa fi min daranihi syai'un, apa kira-kira badannya tersisa kotoran? Kalau orang 5 kali mandi Pak dengan air jernih bersih, maka insya Allah kotoran-kotoran di badannya hilang. Maka Kanjeng Nabi dawuh, begitulah sholat 5 waktu. Kalau kita ini banyak dosa, sering ngelanggar aturan Gusti Allah, minimal jangan sampai lupa sholat 5 waktu. Sak tambeng-tambengin. Sampai guru-guru kita itu mengatakan, tambeng bagaimanapun kita nakal, maksiat di hadapan Allah, minimal 1, jangan hilangkan sholat. Jangan sampai tidak sholat. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ternyata hadirin rahimakumullah, Allah memberikan kepada kita cara untuk menghapus dosa itu gampang. Pokoknya orang itu mau sholat walaupun lali istighfar, gak pati nyekel tasbih astagfirullah, 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 pokoknya sholat 5 waktu padang dosa entek. Tapi dengan catatan dosa cilik, dosa kecil. Kalau dosa besar wajib tobat, minta kepada Allah, nangis, ya Allah kula tobat pun ya Allah, mandek ndak minum khamr lagi ya Allah, gak mabuk malih ya Allah kula tobat ya Allah, mboten zina malih pun ya Allah, tobat yakin mantep kepada Allah, entek dosa. Tapi kalau dosa kecil hadirin rahimakumullah, pokok kita ini mau sholat 5 waktu beres. Makanya sudah tukang maksiat gak tahu sholat, gimana kapan caranya dia menghapus dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadirin rahimakumullah, ada salah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Cerita ini disebutkan oleh ulama di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ada satu orang datang ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inni almamtu dzanban. Kanjeng Nabi, saya ini terjerumus dengan dosa yang besar Kanjeng Nabi. Dosa saya luar biasa besar Kanjeng Nabi. Ayo saya minta Kanjeng Nabi, bagaimana sekiranya amal yang bisa menghapus dosa saya Kanjeng Nabi. Ayo saya kepingin amalan pelebur dosa. Kula panjenengan ini kan mengakui nggih bahwasanya kathah dosa napa mboten? Sepakat nggih? Panjenengan wah tambah luwih akeh, Pak. Kita ini mengakui banyak dosa. Sahabat itu mewakili kita, Pak. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini almamtu dzanban, saya ini terjerumus kepada dosa wahai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian ditanya, apa amalan yang sekiranya bisa menghapus dosa-dosa saya ini ya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, kamu dosamu besar? Enggak Kanjeng Nabi. Dan buka a'dham amis sama, dan buka a'dham amis samawat. Coba saya mau tanya, kira-kira dosamu yang kata kamu besar, kalau dibandingkan langit seisinya, langit dengan lapisan 7 lapis langit, kira-kira lebih besar mana? Oh, menawi kula panjenengan Pak ditanya, dosa saya panjenengan dibanding langit kira-kira lebih besar mana? Langit, 7 lapis langit. Dunia yang dilapisi dengan langit seluruhnya, sebesar ini dunia yang melapisi langit, lapisnya bukan cuma 1/7. Kira-kira dosa saya panjenengan dibanding langit kira-kira besar mana? Wah, ya langit, bib langit ku wih. Padahal dosane wah. Para sahabat ini Pak ketika ditanya, dan buka a'dham amis samawat, dosamu kalau dibandingkan langit kira-kira lebih besar mana? Dan bi a'dham, dosa saya kayaknya lebih besar Kanjeng Nabi. Kalau dibandingkan cuma langit, enteng langit Kanjeng Nabi, dosa saya sudah terlalu besar Kanjeng Nabi. Menunjukkan bagaimana betul-betul penyesalan ketika melakukan dosa. Akhirnya sahabat itu ditanya, dan buka a'dham amil aradin, dan buka a'dham amil ars, dan buka a'dham amil kursi. Kalau dibandingkan ini, kalau dibandingkan dunia seisinya, kalau dibandingkan ini, setiap ditanya para sahabat itu mengatakan, dan bi a'dham ya Rasulullah, dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Terakhir Kanjeng Nabi ngomong begini, dan buka a'dham amillah ay afwillah. Pak, dosa kamu kalau kira-kira dibandingkan dengan afwillah, maafe Gusti Allah, sepurane Gusti Allah, kira-kira lebih besar mana? Oh, sahabat itu terdiam. Dia sadar dosanya lebih besar dari langit, dosanya lebih gede teka bumi, dosanya lebih besar dari ini. Tapi ketika ditanya dosa kamu kalau dibanding dengan maafnya Gusti Allah, kira-kira besar mana? Eling.
Beliau ingat satu firman-Nya Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku kata Allah, rahmatku kata Allah, wasi'at kulla syai', lebih luas daripada apapun juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka sahabat itu bilang, ya Rasulullah, kalau dibandingkan dengan maafnya Allah, saya yakin maafnya Allah lebih besar. Hadirin rahimakumullah. Kula panjenengan yang mungkin punya masa lalu banyak dosa, jangan khawatir. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatnya Allah jauh lebih besar. Beb saya dulu begini beb saya dulu tukang nipu, beb saya dulu tukang zina, beb saya dulu tukang mabuk, beb saya dulu tukang anak no duwe, beb saya dulu ndak pernah sholat, beb saya dulu ndak pernah puasa, beb saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini, apapun dosa Anda, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kalau dibandingkan rahmatnya Allah, dibandingkan dengan maaf Gusti Allah, maka saya yakin dan Allah dawuh bahwasanya rahmat Allah, maaf Allah pasti lebih besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka sahabat itu bilang, oh kalau begitu saya insya Allah diampuni. Enggak, jangan khawatir, pasti pokoknya gelem tobat, mengakui dosanya di hadapan Allah, entek dosa habis. Ya Rasulullah, kalau begitu saya mohon dikasih amalan Kanjeng Nabi. Sekiranya kalau amalan itu saya amalkan, dosa saya semuanya habis Kanjeng Nabi. Kira-kira apa Kanjeng Nabi? Maka sahabat itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi, alaika bil jihad. Kepengin dosamu habis? Kalau saya panjenengan ditanya kira-kira kepengin dosa ente? Kepengin? Pengen? Gak pati kepengin model gimana? Pengen gak? Ada Kanjeng Nabi amalan. Beliau mengatakan, napa? Alaika bil jihad, melakuwa berangkato jihad perang teng Palestina. Wani. Hah? Kepingin disontek tapi rada wedi, bukan rada, memang wedi. Jenengan beb, kurang lebih. Alaika bil jihad, Kanjeng Nabi beliau mengatakan, kepingin disontek, budal jihad, berangkat perang Palestina, mana budal, cepetan. Wah, sebagaimana kita takut, Pak, ternyata sahabat itu mewakili ketakutan kita. Sahabat tuh bilang, ya Rasulullah, jangankan suruh jihad Kanjeng Nabi, saya ini suruh keluar malam saja peteng-petengan wedi Kanjeng Nabi. Saya ini jangankan suruh jihad Kanjeng Nabi, menawi yang usingku napa? Getap. Wedian. Allah getap. Wedian. Saya ini Kanjeng Nabi kalau misalnya malam-malam butuh sesuatu mau keluar, iku kudu ngomong nang bojo, ayo Dek, terus deh, jangankan perang, metu bengi wedi Kanjeng Nabi, takut saya Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan, ya sudah, kalau kepingin dosamu tetap habis, tapi kamu tidak berani jihad, alaika bisyam, laksanakan puasa, ake-ake ono. Ternyata puasa itu menghapus dosa. Hadirin rahimakumullah. Beb, tapi kan gak kuat nahan lapar. Sahabat itu ngomong, ya Rasulullah, apa kira-kira ndak ada amalan lain dah Kanjeng Nabi? Kenapa? Karena di rumah saya ini memang mulai dulu jarang ada makanan. Jadi mesa bendino koyok wong poso. Itu bedanya kita dengan sahabat lah. Kalau kita dengan para sahabat misalnya dibandingkan, para sahabat itu mengatakan, Kanjeng Nabi, rumah saya memang jarang ada makanan. Kalau saya panjenengan disuruh puasa, kira-kira nyautin. Kanjeng Nabi gak kuat, iki lebih sering kekenyangan daripada betul. Jangankan sekarang, Pak, Ramadan itu yang dikatakan bulan menahan lapar. Ayo jujur-jujuran, menahan lapar apa menahan kenyang? Nahan kenyang apa lapar? Lapar kapan lapar? Sahur, sak piring munjung ditambah lagi kopi teh kabeh mlebu. Adzan maghrib, tukang adzan kubur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Plong kurma telun teh. Allah, apa meneh adzan sing dawa? Tambah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sak kolege Pak. Sampai akhir la ilaha illallah. Sak meja isiku napa? Ketan, kolak,
es campur, petulo, apa mana? Apal urutannya. Itu pun masih mengatakan belum makan kadang-kadang. Sholat ke susu Allah maghriban. Mari assalamualaikum Pak Yai donga rodok dawa. Pak Yai, Robbana Pak wis. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kari ke susu ati nang ndi sih? Belum durung mangan. Lah terus sak meja mau iku apa? Selama belum kena nasi mengatakan belum makan. Jadi akhirnya wis sudah kekenyangan makan nasi teko wayahe tarawih. Allahu Akbar, asyhadu an kari ke susu mangudin ya. Akhirnya bukan menahan lapar, menahan kenyang, gak kuat ambekan. Itu bukan selesai, mari tadarusan. Aneh. Nanti tengah malam mumpung Ramadan kapan maneh iki sikat maneh. Sahur nyikat, sahur itu sudah masih kenyang, tetap makan. Sehingga kita ini kalau dibandingkan para sahabat, kalau sahabat jarang makan, tidak ada makanan. Kalau kita kebanyakan makan, pagi makan, siang makan. Sebelum siang, rodok-rodok siang, duha, ada makan duha. Siang makan, malam makan. Tapi antara siang sampai malam, itu rodok sore, gedang goreng. Maghrib kaya luwe iki, mie maris mie. Jam 8 bakso. Jam 09 asli makan kalau ini soalnya sego iki. Iki jam piro iki? Jam 10, iki setengah 11, jam 10 setengah 11 mangan mana ada makan ini. Oh, luar biasa. Saya tadi pengajian maghrib, isya mangan. Mikir ya Allah, mari khairul wasilah kudu mangan mana tersiksa mangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apa tidak ada amalan lain Kanjeng Nabi? Tidak kuat kalau puasa Kanjeng Nabi. Bukan saya tidak mau Kanjeng Nabi, tapi saya sudah sering tidak makan Kanjeng Nabi. Tapi saya kepingin amalan yang sekiranya betul-betul saya amalkan supaya dosa saya habis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, alaika biqiyamil lail. Kalau tidak kuat puasa buat menggugurkan dosa, tangi yo bengi tahajud. Ternyata tahajud itu menggugurkan dosa sebesar apapun dosanya. Hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi dawuh, tahajud entek dosamu, habis dosamu. Pak, sahabat itu ternyata bukan mengatakan siap 86, mboten. Para sahabat itu yang wadul ke Kanjeng Nabi kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah, jangankan bangun malam, subuh itu Kanjeng Nabi, kalau istri saya ndak ngamuk musik Kanjeng Nabi, gak tangi. Subuh mas, ayo mas, subuh mas, ayo mas, subuh tangi mas, subuh wis entek, hari rame ya. Saya pernah dengar ada satu orang dibanguni subuh, ayo cepetan, subuh selantek, ayo cepetan, subuh selantek, selimutan tetep Pak, cuma nang jero selimut, ayo cepetan, subuh selantek, buka selimut, saya pikir bangun, ternyata ndak bangun ngomong ini, lek subuh entek, kulanan ya aku. Sallallahu alaihi saking gak tangi subuh. Lah sahabat ini ternyata ngomong, ya Rasulullah, subuh itu jangankan sebelum subuh bangun, subuh itu ngenteni bojoku ngamuk Kanjeng Nabi baru saya bisa bangun. Lah kok disuruh tahajud, gak mari Kanjeng Nabi, tidak mungkin bisa Kanjeng Nabi. Tertawa, tersenyum Kanjeng Nabi. Hadirin rahimakumullah. Iki kepengin dusantek, kongkon tahajud gak iso, jihad gak wani, poso gak ono panganan. Ya wes, kata Kanjeng Nabi, alaika bikalimataini khafifataini 'alal lisan thaqilataini fil mizan habibataini ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Ya sudah, kalau kamu kepingin dosamu habis, kamu ndak kuat itu yang tadi, maka laksanakan amal enteng niki. Napa amal enteng? Kalimatayani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang enteng diucapkan di lidah, tsaqilatani fil mizan. Tapi ditimbang di timbangan mizan, akan berat timbangannya. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini dicintai betul oleh Ar-Rahman Gusti. Dua kalimat enteng di lisan, berat di mizan, dicintai Allah Sang Maha Rahman. Apa Kanjeng Nabi dawuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
monggo. Subhanallah Subhanallahil azim. Subhanallah Subhanallahil azim. Terakhir saya mau tanya, kira-kira mboten saged? Kinten-kinten mboten saged? Wah Beb, berat Beb, mosok ngon maca subhanallah. Bondo apa sih? Cuma mangap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Insyaallah tidak akan ada yang mengatakan tidak bisa, nggih. Maka kata Kanjeng Nabi, kalau kamu tidak mampu puasa, tidak mampu qiyamul lail, tidak mampu tahajud, tidak mau berangkat jihad, maka ketika kamu banyak dosa, kepengin dosamu habis, ake-ake moco subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Ketika kita punya salah, ngaku ke Gusti Allah, kemudian perbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dan wirid-wirid yang lainnya, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang saking mriki insyaallah dosa kula panjenengan insyaallah disepuro sedaya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.